Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Priani Borusinaga, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar ekonomi makro. Jenis-jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Ekonomi deskriptif atau descriptive economics. Yang menurut Nur Aini tahun 2016, ekonomi deskriptif merupakan studi yang berusaha untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dan menguraikan fakta-fakta ekonomi atau bekerjanya lembaga-lembaga atau unit-unit ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi atau ekonomi murni. Menurut Nur Aini tahun 2016, teori ekonomi adalah seperangkat hipotesis atau konsep yang telah teruji kebenarannya. Yang ketiga, ekonomi terapan. Cabang ekonomi terapan merupakan cabang ilmu ekonomi yang tugasnya menelaah kebijakan-kebijakan ekonomi yang perlu dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi. Bentuk kebijakan yang bagaimana yang akan ditempuh dan dampak apa yang akan muncul dari suatu kebijakan serta alternatif apa yang harus diambil, semua merupakan kajian dari ekonomi terapan. Secara umum, kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah mempunyai tujuan, antara lain, untuk menciptakan kesempatan kerja yang penuh, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan stabilitas harga-harga, dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Pernyataan positif dan normatif. Membedakan pernyataan positif dan normatif sangat penting saat ini. Sebagian besar informasi yang ada di media online adalah kombinasi dari pernyataan positif dan normatif. Jadi, kita harus dapat membedakan mereka untuk dapat melakukan analisis objektif. Pemahaman yang jelas tentang ekonomi positif mengarah pada keputusan yang lebih baik tentang kebijakan ekonomi. Ekonomi positif tidak tergantung pada penilaian subjektif dan dapat didefinisikan dan diuji. Dengan demikian, ini memberikan skenario sebab akibat yang tepat yang mana dapat membantu individu dan pembuat kebijakan dalam membuat keputusan penting. Karakteristik pernyataan normatif. Berdasarkan fakta atau bukti dan karenanya, Anda dapat memverifikasi dan membuktikannya melalui data. 1. Membutuhkan penyelidikan tentang apa yang terjadi untuk membentuk opini atau untuk memprediksi sesuatu di masa depan. Yang kedua, tidak melibatkan nilai atau subjektivitas. Yang ketiga, seringkali untuk menggambarkan sesuatu yang terukur, misalnya tingkat pengangguran dalam perekonomian atau output perusahaan. Dan yang keempat, berguna dalam membangun dan menjelaskan teori dan konsep ekonomi yang telah ada selama bertahun-tahun. Sifat-sifat teori ekonomi. Ada 4 unsur penting dalam teori ekonomi. Yang pertama, variabel-variabel. Sifat variabel dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain yang pertama ada variabel endogen dan yang kedua ada variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang sifatnya diterangkan dalam teori tersebut, sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen. Tetapi variabel ini ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori tersebut. Dan yang kedua ada asumsi, yang ketiga ada hipotesis, dan yang terakhir ada membuat ramalan. Kebijakan ekonomi. Kebijakan makroekonomi dibedakan menjadi 3 bentuk kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Yang kedua, kebijakan moneter yang mana meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini lebih menekankan kepada meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Ada masalah dan sistem pengaturan perekonomian. Yang pertama, mengenai masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
untuk memenuhi keinginan tersebut. Beberapa masalah pokok ekonomi: yang pertama, menentukan barang dan jasa. Yang kedua, menentukan cara barang diproduksi. Yang ketiga, menentukan untuk siapa barang-barang diproduksi. Sistem pengaturan ekonomi. Sistem perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, sistem perekonomian pasar bebas. Yang kedua, sistem perekonomian campuran. Dan yang ketiga, sistem perekonomian perencanaan pusat. Setiap sistem ekonomi dapat memecahkan persoalan pokok perekonomian. Pada sistem perekonomian pasar bebas akan terjadi interaksi di antara pembeli dan penjual di pasar. Melalui interaksi ini, produsen akan mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan barang-barang yang perlu diproduksi. Pada sistem perekonomian perencanaan pusat, pemerintah berperan sepenuhnya terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negaranya. Siklus aktivitas ekonomi makro. Yang pertama, gerakan menaik. Yang kedua, titik puncak atau kulminasi. Dan ketiga, gerakan menurun. Dan yang keempat, titik terendah atau nadir. Pandangan ekonomi makro secara Islami. Ilmu ekonomi Islam dapat dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan maqasid syar'i tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, tanpa menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial, serta jalinan moral dari masyarakat. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.